حضرا حضرا ليت شعري هل تدرى أن محبوبك حاضر كان جرحك لا يبرى كان محبوبك حاضر كان جرحك لا يبرى أنت حاضر في الحضرة حضرة ليت شعري هل تدرى أن محبوبك حاضر كان جرحك لا يبرى أن محبوبك حاضر كان جرحك لا يبرى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لك يا الله، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك ومن تبع دينك يا حبيب الله، وبعد. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. اللهم يا معلم سيدنا إبراهيم علمنا، ويا مفهم سيدنا سليمان فهمنا، ويا محقق سيدنا Muhammad haqiqna. Bapak Ibu jamaah Majelis Ribuan Agung rahimakumullah. Sebelum kajian dua kitab tasawuf dimulai, bersama-sama mari kita menata hati, membenarkan niat dan meluruskan tujuan kita berkumpul di Majelis Ribuan Agung yang mulia ini, agar sepulang dari majelis kita semua berkat ilmu nafi', ilmu ingkang estu manfaatilan barokai kesang kita fid dunya wal akhirah. Barokah wawasan umul Quran umud doa suratul Fatihah ingkang kita hadiahkan datang guru-guru kita, khususipun guru sejati kita Nabi Agung akhir zaman Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia dipun trami dening Allah lan manfaat maslahah saha barokahipun mugia nyumrambah datang ruhaniyah kita, pribadi kita, keluarga kita, usul lan furuk kita, ugi dulur tangga kanca lan masyarakat sekitar kita. Sedaya pun mugia tansah pikantuk rahmat lan ridhanipun, hidayah ugi syafaatipun fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. إلى
إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين لهم الفاتحة. وجميع إخوانه وآبائه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين، خصوصا الملائكة المقربين وخصوص الخصوص أئمتهم سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا إزرائيل وسيدنا الروح وجميع أصحابه صلى الله عليه وسلم، خصوصا أصحاب العشرة المبشرة بالجنة وخصوص الخصوص الخلفاء الراشدين المهديين سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا أويس القرني رضي الله عنهم ورضوا عنه لهم الفاتحة. وجميع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، خصوصا من الأئمة والمجتهدين، خصوص الخصوص أئمة مذاهب الأربعة، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام محمد الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهم ورضوا عنه لهم الفاتحة. وجميع أولياء الله ورجاله ومشايخ الطرق الصوفية أجمعين، خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي والشيخ علي الشاذلي والشيخ ابن عربي والشيخ الغزالي والشيخ الجنيد البغدادي والشيخ أبو يزيد البسطامي والشيخ ابن عطاء الله السكندري والشيخ ابن عجيبة والشيخ محمد خالد العثماني والشيخ علي رضا والشيخ محمد أمين الخالدي وأصولهم وفروعهم لهم الفاتحة. وجميع مشايخنا وعلمائنا وأوليائنا، خصوصا الأولياء التسعة، أولهم سنن أمبل وآخرهم سنن كليجوكو، وأصولهم وفروعهم ومريدهم ومحبهم بالخصوص Syekhana Khalil Sumbi Sahlan Bacil Jasbid Ikhwan Mahridwan Puya Ahmad Mbah Yai Hashimi Wahid Kustur Mafuki Musaimunatin Bahai Kusuti Kiai Tawam Lahumul Fatiha. Wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wasalikin wasalikat, khususan abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa dhawil huquqi alaina wa ahalina wa qarabatina wa azwajina wa auladina wa banatina wa dhurriyatina wa asdiqaina wa ikhwanina wa jiranina wa mujtama'ina kullihim ajma'ina lahumul Fatiha. ثم إلى جميع أهل القبور من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا أهل kubur kita sedaya, monggo kita inget-inget kanthi nyebat asma-asmanipun. Ghafarallahu lahum dzunubahum wa nawwara quburahum wa rafa'a darajatihim lahumul Fatiha. Niat, maksud, tujuan, hajat, harapan dan cita-cita kita bibarakat istiqamatina hadih yasaranallahu bihadihil istiqamah umurana umurad dunya wal akhirah wa khatama hayatana bihusnil khatimah. Lanal Fatiha.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hadiyu ya Alimu ya Khabiru ya Alimu ya Khabiru ya Mubin ya Hadiyu ya Alimu ya Khabiru ya Mubin ya Ghaniyu ya Qawiyu ya Qadiru ya Aziz ya Ghaniyu ya Qawiyu ya Qadiru ya Aziz ya Ghaniyu ya Qawiyu ya Qadiru ya Aziz. Al-Fatihah. Bismillahi tariqi ar-Rahmani rafiqi ar-Rahimi yahrusuni min kulli syai'in yalmisuni. Alfu alfi fatihah nuqaddimuha wa nuhdiha li muallifi Jami'il Usul fil Awliya Asy-Syaikh Ahmad Diyauddin Mustafa Al-Qumushkhanawi. Lahu alfu alfil fatihah. Abdul Khafid. Abdul Khafid huwa alladhi yatadhallalu lahu fi kulli syai' wa yakhfadu an nafsihi li ru'yatil haqqi fi. Kullun minna Abdul Khafid. Setiap kita adalah hamba Al-Khafid. Tapi tidak setiap kita dalam tahqiq, dalam penerapan yang benar menurut Allah dan baik sesuai contoh teladannya, yaitu Nabi kita Muhammad. Tidak semua di antara kita, tidak semuanya benar dan baik. Kita pahami definisi hamba Zat yang maha merendahkan, Zat yang maha menghinakan. Huwa, dialah Abdul Khafid, mukmin hakiki, alladzi yatadzallalu, yang senantiasa menghinakan diri, lahu, karena Allah, al-Khafid, fi kulli syai'in, dalam tiap keadaan, pada tiap-tiap tempat, dalam tiap-tiap waktu, di situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Abdul Khafid senantiasa menghinakan diri. Wa yakhfadu an nafsihi, dan merendahkan
menyepelekan dirinya. Demikian itu liru'yatil haqqi fihi, karena mata batin Abdul Khafid melihat Allah zat yang maha nyata, fihi ada pada kulli syai'. Salah satu asma indah Allah adalah Al-Khafid, yang artinya maha merendahkan. Lawannya Ar-Rafi', zat yang maha meninggikan. Allah memiliki nama-nama indah yang berlawanan, namun berkelindan, menyatu. Umumnya nek berlawanan niku gak ketemu. Nek asma-asma dan sifat-sifat Allah yang berlawanan ketemu banget, bahkan mendukung satu sama lain. Hamba zat yang maha merendahkan adalah ia yang menghinakan diri karena Allah di setiap waktu dan di berbagai keadaan, di semua tempat. Menghinakan diri karena Allah dan merendahkan dirinya itu karena Abdul Khafid menyaksikan Allah fi kulli syai', menyaksikan Allah di tiap-tiap melihat sesuatu. Musyahadah, ru'yatullah fihi, melihat sang Dia yang maha batin, yang maha tersembunyi, yang berada di balik tiap-tiap ciptaannya. Telah ditemukan dan disaksikan oleh wali Abdul Khafid, sehingga ia senantiasa menghinakan diri dan merendahkannya kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun. Seandainya kita seperti Abdul Khafid, ya akan begitu. Wali Abdul Khafid ketemu gurune, wong tuane, anake, tangga, kanca, mungsuh, ketemu binatang apapun itu, atau tidak ketemu manusia, tidak ketemu binatang, tapi ketemu angin, ketemu lemah, ketemu awake dhewe,
semuanya sama. Karena Wali Abdul Khafid fokus penglihatan mata hatinya bukan pada ciptaan, tapi ma wara'a dzalik, di balik ciptaan adalah cahaya Sang Pencipta. Di balik setiap ciptaan terdapat asma Allah Al-Khaliq, Sang Pencipta. Karena tidaklah ciptaan itu tercipta dengan sendirinya, melainkan diciptakan oleh yang maha menciptakan, yaitu Al-Khaliq. Cahaya Al-Khaliq dirasakan, ditemukan dan disaksikan oleh basirah Abdul Khafid, sehingga dia senantiasa menghinakan diri dan merendahkannya. Sebagaimana ucapan sahabat-sahabat Nabi, sahabat-sahabat besar, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha qablah, illa wa ra'aitullaha ba'dah, illa wa ra'aitullaha ma'ah, illa wa ra'aitullaha fih. Ketika kita dihormati oleh Wali Abdul Khafid, kita hendaknya tidak GR, karena sesungguhnya Wali Abdul Khafid tidak menghormati kitanya, tapi menghormati Pencipta kita. Ketika dijunjung, dihormati, dimulyakno Wali Abdul Khafid, kok kita GR? Wali Abdul Khafid seandainya diberi baju asma Allah Ar-Rafi', baju ya, menjadi Al-Khafid. Abdul Khafid bisa menjadi Al-Khafid ketika kita GR. Abdul Khafid menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan siapa saja termasuk kita-kita, itu bukan karena melihat kitanya, tapi melihat Allah, Zat yang menciptakan kita. Ketika kita GR, Wali Abdul Khafid tentu minta izin terlebih dahulu kepada Al-Khafid, Allah, Zat yang maha merendahkan. Jika diizini oleh Al-Khafid, bisa berbalik, yang tadinya menghinakan dan merendahkan diri, iso terus jengongok, mentengkelek, nuding-nuding awak dewi. Itu kalau kita GR. Kita harus husnudzon kepada siapa saja. Boleh jadi orang-orang yang menghinakan, merendahkan dirinya di hadapan kita itu salah satu waliullah yang ruhaninya berbaju asma Allah
al-khafid. Kayak sampean sakjane jengkel mangkel gregeten kudu mites ae nang Fulan bin Fulan, tapi karena sampean tahu Fulan bin Fulan itu murid Syekh sapa utawa murid kiai sapa sing sampean segani, sampean hormati, dene ya gak iso mites sampean. Nggih napa nggih? Tuas gatel jongkel mangkel gregeten kok duduk murite anu tak pites. Nah, Wali Abdul Khafid tidak pernah begitu, kecuali makhluk yang dihormati, yang dijunjung, yang dimuliakan itu salah sikap. Itu pun boleh jadi tidak selalu diizini oleh Allah. Boleh jadi enggak diizini, ya kondisinya seperti ketika kita jengkel mangkel kudu mites Fulan bin Fulan, tapi kita tahu Fulan bin Fulan itu murid guru kita misalnya. Jadi gak iso. Nggih kados murid-murid Sodik napa malih Siddiq terhadap Gus niku anake kiai. Sing cik Gus Baster. Sing durung bagus Cik Memedi, durung Imam Mahdi. Ini gak iso ula-ula karena melihat abahnya, nyawang abai, masih belingo nakalon dablek kaya apa, iki lho anake guruku. Nah, ini Kak. Begitu merapi murid sing Sodik pasti begitu. Jenenge Gus cik durung bagus akhlake, dihormati murid abahe, salah sikap, salah tompo, rumangsane ngurmati awake. Wonten terus tuting-tuting lan sak piturute. Ya harap maklum mergo Cik Gus Baster. Cik nom. Ilmune cik durung teles lan sak piturute. Kita yang sudah mendalami ilmu tasawuf cukuplah dipahamkan dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa segala puji, segala penghormatan, segala kebaikan yang ada pada kita itu sesungguhnya lah milik Allah yang harus dinisbatkan dan dikembalikan kepada Allah. Alias ketika kita dihormati, hendaknya kita lebih menghormati orang yang menghormati kita. Ini pun dipraktekkan masyarakat Jepang. Ini masyarakat Jepang dihormati rokok setengah rokok. Nah, sing dihormati setengah rokok ngurmati rokok. Paham Mas, setengah rokok niku sakmene.
hai. Sing dihai sak menten niku hai. Nambah mengamalkan wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha au mithliha. Dan apabila kalian dihormati dengan satu penghormatan, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah dengan penghormatan yang lebih, au mithliha atau sepadan. Budaya Jepang sudah mengamalkan perintah Allah itu turun temurun. Zaman nek gak bisa nang Jepang kono. Enggak. Hai. Nek hai niku rokok. Ya sing dihai rokok. Nek hai pun ngeten. Wah, bales hai. Pokoknya luwih nemen pokoknya. Nek dihormatine wis anu ndelosor. Fahayyu bi ahsana minha. Sama dengan nek sampean diceluk sampean kudu bales panjenengan. Sampean saking pundi? Kula saking mriko. Panjenengan saking pundi? Nah, nek wis kaitan langsung panjenengan saking pundi? Waduh. Ndukure panjenengan napa? Ya padha. Panjenengan saking pundi? Kula saking Sidoarjo. Panjenengan. Nek dikon teko endi? Niki enak. Kula saking Sidoarjo. Sampean cukup. Sampean saking pundi? Cukup. Tapi nek sing nyopo awal niku pun panjenengan saking pundi? Ambek sirahe didingklukno, jempole di ngeneno. Waduh, bingung. Disitulah maka para pembesar Naqsyabandi, khususnya para mursyid, berpesan kepada para khalifahnya, para muqaddamnya, para abdal, ketika tanganmu dicium, hendaknya engkau membalas mencium kaki orang yang mencium tanganmu. Ndukure cium tangan apa? Cium kah? Iya. Dipraktekno. Sampai nek cium tangan Abi, sampean kula jongkir. Sikile. Estune ngoten tapi cukup ing dalem rasane. Karena nek dipraktekaken apa kata dunia. Sampeyan ya kudu ngono. Sinten ae sing cium tangan sampeyan kudu cium kakinya. Angel nek ana wong sing cium kaki sampean cium napane? Hah? Kening lala. Kalah seru lah. Yo. Ibu wis padha ae, padha. Fahayyu bi ahsana minha au mithliha.
Maka jangan heran ketika menemui sufi-sufi, semakin agung kesufian seorang sufi, semakin berani menghinakan diri dan merendahkan serendah-rendahnya. Biasa sufi-sufi agung niku cium kaki niku biasa. Karena sufi-sufi tidaklah melihat makhluk saat melihat makhluk, kecuali lebih melihat Sang Khalik. Karena jika belum melihat Sang Khalik, di setiap melihat makhluk ya belum sufi. Durung diarani sufi. Nek ndelok asu babi kok gak ketok Rabbul kalbi wal khinzir, berarti belum sufi. Melihat apapun, siapapun, sang sufi mata lahirnya melihat siapa dan apapun, mata batinnya tidak pernah melihat selain Sang Pencipta apa dan siapapun. Huwal wahid, dialah yang satu, yang tiada duanya, ada di balik setiap ciptaan. Itulah musyahadah. Abdul Khafid menerapkan itu, maka setiap kali berhadapan dengan ciptaan apapun atau siapapun, Wali Abdul Khafid menghinakan diri dan merendahkannya, karena mata batinnya, mata hatinya melihat al-haq di tiap-tiap ciptaan yang dilihat. Abdur Rafi', setelah Al-Khafid Ar-Rafi', huwa alladhi yataraffa'u an kulli syai' linadharihi ilaihi binadharihi siwa wal ghair, wa rafa'a nafsahu an rutbatihi liqiyamihi bil haqqi alladhi huwa rafi'ud darajat, wa qad yakunu bil aks. Waliullah yang ruhaninya berbaju asma indah Allah Ar-Rafi', hamba zat yang maha meninggikan derajat. Dia adalah al-mu'min hakiki yang meninggikan dirinya di atas tiap-tiap sesuatu. Demikian itu karena dirinya memandang Ar-Rafi' pada dirinya, sementara pada selainnya melihat dengan pandangan siwa atau al-ghair.
wa rafa'a nafsahu an rutbatihi li qiyamihi bil haqqi alladhi huwa rafi'ud darajat, dan meninggikan diri dari martabatnya. Demikian itu karena merasakan dirinya berdiri dengan al-haq ar-rafi' yang meninggikan derajat hamba. Wa qad yakunu bil aksi, dan terkadang prakteknya kebalikannya, alias sama dengan Abdul Khafid. Kados Mbah Yai Karim, pendiri Pondok Lirboyo, niku kali tamu sinten ae hampir mesti dilihat dari cara menemuinya, lungguhe niku kali sikile ditumpangaken ngeten. Niki Abdul Rafiq, isyarat aku lebih tinggi darimu. Karena ngoten niku mboten oleh ditiru. Mergo akune wis fana, kediriannya telah lenyap, hadun nafsinya telah sirna, qad inqalabat hududhu nafsihi huquqan, benar-benar bagian-bagian nafsunya telah wis malik terus menjadi hak-haknya nafsu. Li'annal awal bimadhariyatil ismil khafid yakhfadu kulla syai'in li ru'yatihi 'adaman mahdhan wa talashiyan sirfan. Wa tsani li tajalli ismir rafi' lahu yarfa'u kulla syai' li ru'yatihi al-haqqa fihi. Wa hadha 'indi awla li'anna al-'arif yatlubu ar-rahmah liyataswa biha fayasiru rahiman la marhuman li'anna dhalika nasibul 'ammi min ar-rahmah. Diwolak-walik ini. Terkadang prakteknya Abdul Khafid ya praktek Al-Khafid, zat yang merendahkan. Jadi di hadapan siapa saja wali Abdul Khafid merendahkan. Kadang di hadapan siapa saja meninggikan. Demikian halnya Ar-Rafi'. Nah, dari sisi bahasa Rafi' nggih njunjung, yen njunjung mesti nggih ndelosor menisor, tidak merasa lebih tinggi dari apa dan siapapun, karena
Abdur Rafi' siap menjunjung, meninggikan apa dan siapapun yang ditemui. Otomatis prakteknya tawadhu, tidak tarafu' tapi tadallul. Li'anna al-awwal bimadhariyatil ismil khafid. Karena yang pertama yaitu huwallazi yataraffa'u an kulli syai'in linadharihi ilaihi binadharihi siwa wal ghair wa rafa'a nafsahu an rutbatihi liqiyamihi bil haqqi alladhi huwa rafi'ud darajat. Abdur Rafi' menampakkan asma al-khafid, merendahkan. Yakhfadu kulla syai'in, yang merendahkan segala sesuatu, li ru'yatihi, karena melihat segala sesuatu itu adaman mahdhon, ora ono apa-apane, murni gak ono apa-apane. Wa talasyian sirfan, dan leleh, benar-benar gak ono apa-apane. Wa tsani litajalli ismi rafi' waqad yakunu bil aks, wa tsani waqad yakunu bil aksi. Dan yang kedua, prakteknya Abdur Rafi' melihat dirinya sedang diberi baju asma indah Allah Ar-Rafi', lahu ailillah yarfa'u kulla syai'in, yang siap meninggikan segala sesuatu, li ru'yatihil haqqa fihi, karena memandang al-haq ada pada tiap-tiap sesuatu. Nek ndelok wong liya, ndelok makhluke, prakteke merendahkan. Kalau melihat orang lain, melihat al-haq di dalamnya, ya Ar-Rafi' siap meninggikan derajatnya. Wa hadza 'indi aula, dan yang ini menurutku lebih utama. Li'annal 'arif yatlubur rahmah, karena sang arif itu selalu mencari rahmat. Liyattasifa biha, untuk dilekatkan sifat kasih itu pada pribadinya. Fayasiru rahiman, lantas dia menjadi rahim, la marhuman, tidak menjadi yang dirahmati. Li'anna dzalika nasibul 'ammi minar rahmah, karena almarhum, yang dirahmati itu bagian orang awam dari rahmat. Dukur-dukur nih, nek sampean selamete, ya pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat, pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat. Memandang orang lain, gunakanlah kacamata hakikat, hasilnya
orang lain selalu benar, selalu sempurna. Melihat diri sendiri, pandanglah dengan pandangan, dengan gunakan kacamata syariat. Hasilnya selalu kurang atau selalu lemah, selalu tak sempurna. Ini jauh lebih aman, selamat. Nek nyawang liyan, nyawango nganggo kacamata hakikat. Alias rohani kita bernama atau berjuluk Abdur Rafi', yang siap meninggikan harkat, martabat siapa saja yang kita temui. Demikian itu karena melihat orang lain, karena melihat al-haq pada orang lain yang dilihat. Ini menurut Syekh Ahmad Diyauddin Al-Qumushanawi lebih utama. Karena sang arif itu kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan bagaimanapun selalu bersifat pengasih yang siap mengasihi, tidak mau dikasihi. Seorang pengasih, dia harus menjunjung, menghormati, memuliakan yang dikasihi, dan dia harus siap menghinakan diri, merendahkan diri karena Allah. Kun rahiman wala takun marhuman. Jadilah pengasih, jangan menjadi yang dikasih. Ar-rahimuna man yarhamuhumur rahman. Para pengasih itu adalah mereka-mereka yang dikasihi Ar-Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah makhluk bumi, niscaya engkau dirahmati makhluk langit. Nempun suluk kedai praktek ngaten, mewujudkan jiwa Muhammad atau izharul khuluq Muhammadi, menjelaskan, menyatakan akhlak Muhammadi, akhlak terpuji, yaitu sing api-api, suka tidak suka di, suka memberi, tidak suka diberi, suka mengasihi, tidak suka dikasihi, suka menolong, tidak suka ditolong, suka membantu, tidak suka dibantu. Sing negatif-negatif, sing elek-elek wali aneh. Suka di, tidak suka me. Suka direndahkan tanpa meminta. Suka dilecehkan tanpa meminta. Kok mesti ono ae sing ngrendahno, sing ngelecehno, sing ngremehno. Nah, ketika mengalami hal yang demikian itu, jenenge wis disiapi suka dilecehkan, suka dihinakan, tapi tidak suka melecehkan, tidak suka menghinakan.
Jadi siap bunan. Karena sejarah kehidupan manusia telah mengajarkan kepada kita bahwa para nabi, para wali apike kaya ngoten niku boten tasih wonten mungsune. Njane tidaklah Allah mengangkat seorang nabi yang diutus kecuali Allah memberinya musuh yang nyata. Setiap nabi yang diutus oleh Allah dikei mungsuh sing nyoto-nyoto mungsui. Demikian halnya para pewaris nabi. Tidaklah para pewaris nabi diangkat sebagai pewaris nabi kecuali diberi musuh yang memusuhi secara nyata. Nek mboten ngoten di mana bukti kebenarannya? Nek gak dikei mungsuh ngoten lho endi ketok nyotoe nek niku al-haq. Sampeyan sing dimungsuhi dulur ta tangga ta kanca bek-beke sampeyan iki tergolong waliullah. Sampeyan kudu sabar, gak bales. Justru jadi tantangan, jadikanlah orang-orang yang membencimu itu berubah menjadi orang-orang yang mencintaimu. Idul Fitri ini, hakikat Idul Fitri adalah engkau bisa menyambung tali silaturahim orang yang memutus tali itu. Idul Fitri adalah engkau bisa memuliakan orang yang menghinakanmu. Idul Fitri adalah engkau bisa memberi orang yang mengecengmu. Napa bahasa Indonesia ngeceng? Ngeceng niku angger duwe rejeki akeh sampean tanggane si A. Si A pas dum-dum kabeh didumi sampean tok sing gak. Nah niki lho. Niku lak dicing ah. Bahasa Indonesia ngecing napa? Hah? Oh, padha gak rone. Antu'tiya man haramak. Idul Fitri adalah hakikat Idul Fitri adalah engkau mampu memberi sesuatu kepada orang yang mengecengmu. Nek duwe apa-apa kampe dikei sampean tok gak. Ah niki. Wis ketok nyoto ngeceng. Ah sampean iso ngekei wong sing ngeceng sampean. Ah niku Idul Fitri. Wa anta'fuwa amman zalamak. Idul Fitri adalah engkau bisa memaafkan orang yang terus-menerus menzalimimu. Terus-menerus menzalimimu. Sampeyan iso nyepuro maneh, dizalimi maneh nyepuro maneh, nyepuro terus. Ah nikulah Idul Fitri. Idul Fitri adalah engkau bisa menyapa orang yang melengos. Angger kepethuk buang muka. Angger kepethuk buang muka. Sampean gak tersinggung lan sak piturute sampean tetep nyoba. Yuma. Tampun di Yuma. Ono. Masih ngono kok nek kepethuk maneh saking pundi Yuma. Teko kono lho. Masih ngono masih ping pirae. Yuma.
pancet itu Idul Fitri. Nek sampeyan durung iso ngono, ya durung Idul, ya durung. Idul Fitri adalah engkau kembali ke fitrah, keadaan batin atau rohanimu seperti hari dilahirkan ibumu alias suci. Dan ketika rohani kita Idul Fitri, rohani kita akan diberi baju salah satu atau dua atau tiga dan seterusnya, asma-asma indah Allah. Idul Fitri niku mudhun teko langit, mudhun nang bumi. Kemudian mengajak siapa saja golongan manusia dan jin untuk naik ke langit. Ngejak ngaji tasawuf, ngejak laku torekot lan makrifati uga hakikat manjing rasane. Idul Fitri adalah ia yang hatinya benar-benar as-sofa, yang tidak ada ghil, tidak ada ghish, tidak ada hasud, tidak ada riya, ujub, sum'ah, takabur, nifak, fasek, syirik, khafi lan sak piturute. Hatinya benar-benar as-sofa, bening, yang tak bisa dikeruhkan, suci yang tak bisa dinajiskan. Jadilah ahlus sofa. Setelah itu mampu menjaga kesofaan hatinya selama hidup di dunia. Mampu njogo sampai 40 dino wal wafa. Hari ke-41 keadaan hati as-sofa itu plus wal wafa, telah memenuhi janjinya, yaitu menyempurnakan iman Islamnya dan berusaha terdepan dalam ilmu, terpuji dalam laku, berlaku proporsional, berusaha profesional, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, ketika sendirian maupun ketika rame-rame, ketika berdua, ketika berberapapun, selalu mengambil yang ter. Dan ketika bertemu orang yang lebih alim, semangatnya menaik. Ketika bertemu orang yang lebih lebih rajin belajar, moro ketarik, kepingin gak kepingin kalah boleh. Itu pribadi insan yang benar-benar Idul Fitri. Seruan Allah fastabiqul khairat diterima dengan sukacita. Ayo berlomba-lombalah dalam kebaikan. Siap berlomba. Falyatanaffasil mutanafisun. Hendaknya para juara itu satu sama lain saling salip-salipan. Wes. Niki nggih dijawab dengan siap. Fafirru ilallah, berlomba lari kencanglah kalian menuju Allah, ya siap dijalankan. Orang arif adalah ia yang di kesempatan bagaimanapun mencari rahmat, mencari
bagaimana agar dirahmati Allah. Ya, wong arif mesti alim. Orang arif pasti berilmu. Ilmune rangkep bahkan. Nek kepingin dirahmati ya kudu ngrahmati. Nek kepingin ditulung Allah ya kudu nulungi kawula-kawulane Allah. Nek kepingin disepuro ya nyepuro sapa wae sing tahu berbuat salah nang dheke. Begitu seterusnya. Mudah saja. Nek teorine laku, ilmune laku, gampang. Sampeyan kepingin sugih ya kudu nyugihno. Nyugihno sapa-sapa. Kepingin pinter, minterno. Kepingin enak, ngenakno. Kepingin apa? Selamat, nyelametno. Innallaha fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Sungguh Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya. Syaratnya ditolong Allah ya nulungi dulure. Syaratnya dirahmati Allah ya ngrahmati dulure. Syaratnya diselametno Gusti Allah nyelametno dulure. Waqis ala dzalik. Silahkan dikiaskan begitu seterusnya. Sampeyan kepingin sugih tapi gak rajin zakat sedekah, gak seneng weweh, ya gak suwe mara melarat. Nggih napa wong nggih? Sampeyan kepingin enak, gak kepingin, gak peduli kasih, gak goleki wong sing gak enak. Ya enak sampeyan dilungkas malik dadi gak enak. Memang seperti itulah hukum Allah yang jelas adanya, ayat kauniyahnya terlalu nyata bagi siapa saja yang hatinya terbuka. Selalu yang benar dan baik itu semua milik Allah. Kita harus meminta, memohon benar dan baik itu. Kemudian kita terapkan ke diri sendiri dulu sebelum kita terapkan ke orang lain. Contoh doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini donga sing paling populer selama Ramadan. Siti Aisyah suatu malam bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, di malam Lailatul Qadar sebaiknya aku berdoa bagaimana? Aku memohon apa kepada Allah?" Qul Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Donga ngene Aisyah, ya Allah, sungguh Engkau Maha Pemaaf yang menyukai pemaafan. Maafkanlah kesalahan-kesalahan kami. Dan ketika Allah Al-Afu memaafkan kesalahan-kesalahan kita, kondisi kita bagaikan orang yang tidak atau belum pernah melakukan kesalahan, alias kembali fitrah. Gak ono tul-tul ireng, gak ono burek-burek, gak ono sing elek-elek, celing maneh. Setelah kita dimaafkan oleh Allah, kita harus memaafkan kita dulu atau memaafkan diri sendiri.
Sampeyan ngomong nang awak sampeyan dhewe. Kelakuanmu sing elek biyen-biyen iku tak sepuro. Aja dibaleni maneh. Wis sing durung hati-hati. Sing elek-elek ditutup. Saiki nglakoni sing apik-apik. Begitu semisalnya silakan susun sendiri. Intinya kita harus memaafkan diri rendah kita agar tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Setelah itu kita harus memaafkan kesalahan orang lain, baik yang sengaja maupun yang tak sengaja. Didahului kesalahan orang terdekat kita, istri kita, anak kita, saudara kandung kita, dulur, tonggo, konco, lan sak piturute. Itulah doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ketika al-afu memaafkan kesalahan dan dosa kita, maka kondisi kita kembali fitrah seperti keadaan hari kita dilahirkan ibu kita. Makanya mari riyoyoan taate kok gak meningkat, takwae kok gak tambah kuat, berarti poso Ramadane gak diterima. Al-Eid laisal Eid liman labisal jadid, walakinnal Eid liman ta'atuhu tazid. Eid bukanlah ia yang berbaju baru. Ada cilik niku. Eid adalah ia yang ketaatannya bertambah dibandingkan tahun lalu. Setahun yang akan datang ini meningkat, lebih tinggi, lebih baik ketaatannya dibanding tahun sebelumnya. Begitu seterusnya hingga benar-benar sempurna iman Islamnya, dan di akhir hayatnya bersih dari segala kesalahan dan dosa, kemudian amal solehnya banyak diterima oleh Allah. Jadilah hamba yang mati dalam keadaan iman yang sempurna, Islam yang sempurna, bahkan meraih derajat ihsan di sisi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Di kesempatan yang sangat baik ini, Abi sekeluarga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, ya fattahu ya alim, ya rabbal alamin. Kullu amin wa antum bi khair, kullu amin wa antum ilallahi aqrab wa ila ta'ati adwam. Selamat kembali ke fitrah dan merayakan kemenangan melawan hawa nafsu sendiri. Mari kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh sukacita, dengan berusaha mendawamkan ketaatan dan menghentikan kemaksiatan. Semoga kita kepada Allah lebih dekat dan kepada ketaatan lebih langgeng atau istiqomah. Amin amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sahibut tafsir al-Jilani qaddasallahu
sirrahu wa nawara darihahu rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu nafa'anallahu bihi wa bi'ulumih wa amaddana bi asrarih wa a'ada alaina min barakatih wa afada alaina min nafahatihi fid daraini amin. Wa aqwamut turuqi wa ahsanuha wa awdahus subuli wa abyanuha walladhi ikhtarahu Allah subhanahu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa liwarathatihi minal awliya zadullah futuhuhum fi kitabih al-musawwar bisuwaril mufassalah bil ayat al-munqasimah bil muhkamat wal mutasyabihat al-mustamilah kulla suratin minha ala ahkami syari'ah wa adabi tariqah wa asraril haqiqah. Jalan-jalan yang paling lempeng dan paling bagus wa awdahus subuli wa abyanuha, jalan yang paling jelas dan paling terang, dan perkara yang dipilihkan Allah untuk nabinya dan para pewaris sejatinya, yaitu para wali-wali Allah, adalah zadullah. Zadullah itu bekal Allah, disangoni Gusti Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab. Ayat haji niku. He wong-wong sing lunga haji, padha nggawa sangu sira kabeh sing akeh. Tapi ngertiya sira kabeh pilih sangu sing paling apik iku sangu takwa. Wattaquni ya ulil albab, wahai yang lubuk hatinya telah hidup, hanya kepadaku sajalah kalian mestinya bertakwa. Wedya nang aku tok, aja wedi nang liyane. Zadullah adalah futuhuhum fi kitabih, terbukanya penutup hati mereka, kemudian masuk ke dalam kitab suci Allah yang terdiri dari 114 surat dengan surat-surat yang terperinci oleh ayat-ayat yang terbagi hukum-hukum muhkamat dan mutasyabihat, hukum-hukum pasti dan hukum-hukum yang perlu dikaji lebih jauh lagi, yang al-mustamilah kulla suratin minha ala ahkami syariah wa adabi tariqah wa asraril haqiqah, di mana tiap-tiap surat itu mengandung hukum-hukum syariat, adab-adab tarekat, dan rahasia-rahasia hakikat. Setiap surat terdapat hukum-hukum syariat, adab-adab tarekat, dan rahasia-rahasia hakikat. Fala budda lil haidhi fi lujaji biharil Quran, maka tidak bisa tidak
alias harus bagi yang terjun ke dalam lautan luas nan dalam pada tiap-tiap ayat dalam Al-Quran, wal ghais fiha, dan yang mau menyelam ke dalamnya, fala budda listikhraji faraidil yaqini wal irfan, mau tidak mau alias harus bisa mengeluarkan keyakinan-keyakinan yang ideal, keyakinan-keyakinan yang faridah, keyakinan yang tersendiri, dan keirfanan yang cemerlang. Ayyata'ammala kulla suratin minha ala wajhin yankashifu lahu ma fihi minal asrar biqadri isti'dadihi wa qabiliyatihi. Hendaknya al-haid wal ghais, al-haid wal ghais niki nggih murid salik, murid thariqah salik yang siap menyelami samudra cahaya-cahaya ilahiyah, Rabbaniyah, Rahmaniyah, Nuroniyah. Hendaknya bisa mengeluarkan keyakinan-keyakinan yang tersendiri dan kemakrifatan yang belum ditemukan oleh orang-orang sebelumnya, dengan merenungi, menghayati tiap-tiap surat ala wajhin, dari sisi yang kashifu lahu ma fihi minal asrar, siap menyingkap rahasia-rahasia firman Allah yang ada pada 114 surat, 30 juz, 6.236 ayat. Gampang apalane ayat. 6.000 awal akhir 66, tengah-tengah masa kenabian dan kerasulan Nabi kita. Berapa? Berapa? Kanjeng Nabi diutus dadi nabi lan rasul ini pirang tahun? 23 tahun. 12 tahun di Mekah, 11 tahun di Madinah. Jumlah ayat Al-Quran 6.236. Nek sing kesuwur 6666 niku ngawur. Tak satu pun ulama ahli tafsir, ulama ahli qiraah, tak satu pun ulama Islam yang berpendapat jumlah ayat itu 6.666. Sementara dai-dai di Indonesia masih kula ket biyen ya wis apal to kok penceramah-penceramah. Jene gak dicek, sakniki gak percayaan, sakniki gak ngecek dhewe. Ternyata jumlah ayat Al-Quran yang benar adalah 4 huruf, awal akhir 6, wa ma bainahuma, masa kenabian Nabi kita, yaitu 23 tahun. Berarti 6, 2, 3, 6. Sampeyan jene durung cinta Allah,
dalam arti hakiki. Maka sampean kurang menghargai, kurang menjunjung, kurang menghayati firman-firmannya. Lamun apal lafate, ora apal maknane. Itu karena kalian tidak atau belum cinta Allah. Sampeyan nek cinta, masya Allah, satu ayat akan sampeyan renungi, hayati, dibaca berulang-ulang sampai berusaha menemukan asrarul haqiqah, rahasia hakikat firman di khususnya di surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Ini sampean kapate cinta ya biasa-biasa aja. Sampean nek cinta seseorang, ucapannya pasti sampean angen-angen, terus neresep, terus diwangen-angen maneh, dihayati, dijerokno dia. Karena cinta. Nek sampean gak cinta blas, ya wis angin lalu, wis ngomong apa? Ngoten ya? Enggak. Nggih ngoten sampean-sampean sing durung cinta teng Allah. Dijak ayo melok tartil as-sofa. Mboten nyindir niki, mboten nyindir niki. Gak usum nyindir-nyindir niki, pilip niki. Sampean sing durung cinta ya nggih lambene tok. Monggo nderek tartil as-sofa. Lho gak jawab, ketorone gak cinta niki. Tapi nek sing cinta gak adik diurak-urak, moro maju, siap bersaing, sehat berlomba dengan saudara-saudaranya. Ala wajhin yankashifu lahu ma fihi minal asrar biqadri isti'dadihi wa qabiliyatihi wa illa faghawruhu ba'id wa qa'ruhu 'amiq. Jika tidak berusaha menyingkap rahasia-rahasia hakikat pada tiap-tiap firman Allah di tiap-tiap surat yang ada, maka meresap ke dalam hati ya jauh. Wa illa faghuruhu ba'id. Lane gak gelem yang kashifu lahu ma fihi minal asra biqadri isti'tadihi wa qabiliyati, ya meresapnya ke dalam hati itu jauh. Wa qa'ruhu 'amiq, dan menelusuri dasar samudra firman itu sangat dalam. Maksudnya ya nggak akan berani menyelam hingga nihayati asfali syai'. Dari sinilah maka Abi mengajak, menghimbau murid-murid as-sofa, sing pengurus mewajibkan untuk mengamalkan tartil as-sofa yang sudah dapat 7 paket. Nanti setelah subuh, setelah jamaah subuh, paket ke-8. Tiap minggu akan diberi 1 paket. Sampai hitung dewe sampai 40 paket. Berarti kurang 32 minggu genap 40 paket tartil as-sofa. Mudah-mudahan niat baik pesantren kita
niki program anyar Tartil As-Sofa, mudah-mudahan menuju kenyataannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على أحمد أمرك ومحمد خلقك وأسعد كونك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك نسألك اللهم به وفقهنا في دينه وأحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته. اللهم اخصصنا بلا إله إلا الله واجعلنا في حسن لا إله إلا الله وأمدنا بسر لا إله إلا الله إنك أنت الوهاب الكريم العليم الحكيم ووفقنا لمرضاتك إنك أنت الرؤوف الرحيم. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وجماعتنا من عبادك الصالحين العائدين الفائزين. تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتدرسنا يا رب العالمين. واجعلنا من عبادك الصالحين العائدين الفائزين
اللهم بحق سيدنا محمد اجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ربنا آتنا في الدنيا قناعة وفي الآخرة شفاعة واعف عنا الحسابة ربنا آتنا في الدنيا مطمئنة وفي الآخرة مرضية وامحو عنا الأنانية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الرسول المصطفى والنبي المجتبى وسلمه تسليما وآله أهل الصفا وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى ومن تبعهم